Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman di sekolah. Perkenalkan, nama saya Wayandina Aprudianis dari kelas 12 IPA 2. Di sini, saya akan membawakan sebuah video materi pembelajaran kimia, yaitu materi tentang korasi pada besi. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya akan memberitahu apa tujuan dan maksud dari pembuatan uji coba ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu korasi, dan yang kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi korasi, dan yang terakhir atau yang ketiga, cara apa saja yang dapat mencegah terjadinya korasi. Nah, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu memperkenalkan bahan-bahan dan yang akan digunakan untuk uji coba pada materi hari ini. Alat dan bahan yang digunakan pada uji coba hari ini yaitu cup es sebanyak 6 buah yang sudah diberi label untuk masing-masing nama beserta tutupnya, paku yang akan digunakan sebagai alat uji coba, air garam, air mineral biasa, air cuka, minyak, dan air yang telah mendidih. Nah, sebelum kita memasukkan semua bahan-bahan ke dalam cup, kita masukkan terlebih dahulu paku yang akan diuji cobakan. Setelah memasukkan semua paku ke dalam cup, langkah selanjutnya yaitu memasukkan semua bahan-bahan yang akan diuji cobakan. Yang pertama yaitu pada cup pertama air mendidih. Yang kedua minyak. Yang ketiga air cuka. Yang keempat yaitu air garam. Yang kelima yaitu air mineral biasa. Dan yang terakhir yaitu gelas kosong. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam cup, saatnya cup untuk ditutup. Setelah keenam bahan dicampurkan, langkah selanjutnya yaitu menunggu hingga 5 hari ke depan untuk terjadinya proses korasi pada besi. Jika hari ini tanggal 2 Oktober, maka 5 hari ke depan, yaitu tanggal 7 Oktober, baru kita akan mengamati proses terjadinya korasi pada paku-paku tersebut. Sekian video hari ini. See you next video. A few moments later. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wayandina Aprudianis. Sesuai dengan materi kita minggu 5 hari yang kemarin, yaitu tentang korasi, dimana sekarang saatnya kita untuk membuka satu persatu hasil percobaan kita tentang materi korasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu paku yang sudah dimasukkan ke dalam minyak, gelas kosong, air garam, air didih, dan air biasa, serta air cuka. Pembahasan yang pertama yaitu paku yang dicelupkan pada air mendidih. Mengapa terjadi korasi pada besi? Karena air yang sudah dididihkan cenderung lembab dan memiliki temperatur yang sedikit lebih tinggi, di mana temperatur yang sedikit lebih tinggi semakin cepat terjadinya korasi, maka semakin meningkat
temperatur, semakin meningkat energi kinetik yang dihasilkan. Yang kedua yaitu paku yang dicelupkan ke dalam minyak goreng. Kenapa benda yang dicelupkan ke dalam minyak goreng tidak mengalami korosi? Karena minyak goreng dapat menghambat kontak langsung antara besi, oksigen, dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu paku yang dicelupkan ke dalam air biasa. Mengapa paku yang dicelupkan ke dalam air biasa mengalami korosi? Karena air juga mengandung oksigen, di mana korosi tidak terjadi dalam air tanpa udara atau oksigen, melainkan dapat terjadi pada air yang mengandung oksigen. Informasi tambahan, oksigen yang terkandung dalam air biasa lebih banyak dibandingkan oksigen yang terkandung dalam air yang sudah dididihkan. Yang keempat yaitu paku yang dicelupkan ke dalam air cuka. Mengapa paku yang dicelupkan ke dalam air cuka bisa berkarat? Karena cuka termasuk ke dalam asam yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Yang terakhir yaitu air garam. Kenapa paku yang dicelupkan ke dalam air garam mengalami korosi atau karat? Karena garam adalah salah satu larutan elektrolit di mana elektrolit adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan korosi. Nah, ini adalah gelas yang paku yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi minyak, air garam, air didih, dan air cuka. Sudah kita lihat sesuai dengan paku-paku yang sudah kita lihat tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Yang pertama yaitu kontak langsung oksigen dengan air. Yang kedua yaitu kontak langsung dengan larutan elektrolit. Yang ketiga temperatur tinggi. Yang keempat kelembapan udara, dan yang kelima yaitu pH. Nah, terdapat faktor yang menyebabkan, juga terdapat faktor yang dapat mencegah. Nah, faktor yang dapat mencegah terjadinya korosi yang pertama yaitu mengoleskan permukaan besi menggunakan minyak, dan yang kedua yaitu menempatkan besi pada tempat yang berudara kering. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa korosi adalah perubahan logam secara fisika ataupun kimia atau kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata dan kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.